Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tugas Islam budaya Jawa terkait dengan nilai-nilai Islam dan kebudayaan Jawa kontemporer. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Reni Ayu Pratiwi, Menaku Sainah, Desi Nur Ekasari, Suci Rahayu, Nara Fatih Surya, Abiyu Abdurrosid, Tantri Kusuma, Roda Ringgo, dan saya sendiri Burham Adan Arasid. Langsung saja ke pokok. Yang pertama ada pengertian nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam merupakan bagian dari nilai-nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman jasmani dan rohani. Nilai-nilai keislaman merupakan tingkat integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi. Nilai-nilai keislaman bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, dan nafsu-nafsu manusiawi yang mampu melampaui subjektivitas golongan, ras, agama, hingga stratifikasi sosial. Lanjut, yang kedua ada macam-macam nilai Islam. Nah, di macam-macam nilai Islam ini memiliki 3 kategori. Yang pertama ada nilai-nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka digolongkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada nilai ilahi, adalah nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada nilai insani, adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan manusia. Berikutnya ada nilai-nilai Islam bila ditinjau dari orientasinya, dikategorikan ke dalam 4 bentuk nilai, yaitu nilai etis, adalah nilai yang mendasari orientasinya pada ukuran baik dan buruk. Nilai pragmatis, yaitu nilai yang mendasari orientasinya pada berhasil atau gagalnya sebuah nilai. Yang berikutnya ada nilai efek sensorik, merupakan nilai yang mendasari orientasinya pada hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Kemudian ada nilai religius, yaitu nilai yang mendasari orientasinya pada dosa dan pahala, halal atau haramnya. Berikutnya ada yang ketiga, yaitu nilai-nilai Islam yang ditinjau dari sudut pandang, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, nilai etika. Nilai etika adalah nilai yang mempunyai tolak ukur baik atau buruknya sebuah nilai. Kemudian ada nilai estetika. Nilai estetika yaitu bersifat mutlak, dibutuhkan oleh manusia karena merupakan bagian hidup manusia yang tidak dapat terpisahkan, yang dapat membangkitkan semangat baru dan gairah berjuang. Berikutnya ada nilai logika. Nilai logika merupakan nilai yang banyak mencakup pengetahuan, penelitian, keputusan, penuturan, pembahasan, teori ataupun cerita. Berikutnya ada kebudayaan Jawa kontemporer. Lanjut saja yang untuk pengertiannya. Pengertian kebudayaan Jawa kontemporer. Pada dasarnya, budaya kontemporer merupakan yang populer pada masanya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan era. Budaya kontemporer sangat tergantung dengan teknologi. Menurut Martin Heidegger dan James Botnilirat, budaya kontemporer pada masanya sekarang ini muncul karena adanya perkembangan yang signifikan dalam bidang teknologi informasi seperti televisi, telepon, dan internet yang menggeser konsepsi ruang dan waktu yang seharusnya serempak menjadi tidak sistematis. Budaya Jawa merupakan segala sistem norma dan nilai yang meliputi sistem religi, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, kepercayaan, moral, seni, hukum, dan masih banyak lagi. Contoh-contoh kebudayaan Jawa kontemporer. Yang pertama ada tradisi suran. Nah, tradisi suran merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat Jawa untuk menyambut tahun baru sesuai dengan penanggalan Jawa. Tradisi ini banyak diisi dengan aktivitas keagamaan untuk mendapatkan berkah dari Tuhan yang berkah dari Tuhan yang oleh masyarakat Yogyakarta yang disimbolkan oleh Kanjeng Ratu Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Upacara besarnya diadakan oleh Keraton Yogyakarta dan dipusatkan di Pantai Parangkusumo atau Parangtritis, yaitu di kawasan pantai-pantai selatan.
Di tempat lain juga dilakukan acara dengan model dan tujuan yang serupa. Mereka pada momen tersebut juga mengadakan pentas seni dan budaya untuk menghibur masyarakat pada umumnya. Berikutnya ada tradisi selamatan atau sodakoh. Nah, bagi masyarakat Jawa, tradisi selamatan atau sodakoh ini adalah suatu hal yang tidak asing, karena selamatan merupakan salah satu adat istiadat atau budaya orang Jawa, termasuk juga menjadi ritual keagamaan yang populer bagi masyarakat Islam di Pulau Jawa. Konon, selamatan adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyebar agama Islam atau yang lebih dikenal dengan Wali Songo untuk mengajak masyarakat pribumi mengenal agama Islam. Selamatan diadakan pada setiap kesempatan peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan masyarakat, keluarga, tetangga, bahkan hingga sanak saudara. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang rukun tanpa membedakan dari mana dan siapa mereka. Rukun yang berarti harmoni sosial dan ketenteraman serta ketenangan, merupakan nilai sosial yang amat penting dalam kehidupan di masyarakat desa. Berikutnya ada wayang kulit. Nah, di era sekarang ini wayang kulit sudah memasuki babak baru, yakni menjadi wayang kontemporer. Wayang kontemporer merupakan wayang yang tidak terikat oleh pakem-pakem tradisional yang ada ataupun bercerita tentang hikayat kerajaan, apalagi kisah-kisah sejarah. Akan ada cerita baru yang lebih segar dan biasanya para dalang selalu up to date dengan berita masa terkini. Berbagai macam bentuk wayang kontemporer saat ini sudah banyak diciptakan di Indonesia sebagai karya cipta anak bangsa yang turut memajukan kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Kehadiran wayang kontemporer memang cukup meramaikan dunia perwayangan saat ini. Dari tahun ke tahun, wayang-wayang kontemporer baru mulai bermunculan. Para seniman atau dalang tidak diwajibkan untuk menyampaikan kisah-kisah sejarah atau hikayat. Bisa dibilang, wayang kontemporer lebih mengutamakan fungsi sebagai penghibur, namun gak juga melupakan pesan maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Sekian dari kami kelompok 3 mengenai presentasi atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.